mau kasih contoh yang real. Itu Turki mungkin tidak menolak ya bantuan dari negara-negara kafir kayak Yunani, kayak ya dan lain-lain lah. Mungkin juga sebagian negara NATO yang katanya kalian aliansi kafir gitu ya. Turki tidak menolak bantuan tersebut ya. Rusia bukan negara Islam loh ya. Jadi kalau seandainya Rusia membantu itu termasuk juga bahwa Turki menerima bantuan negara Komunis, Pak. Komunis, Pak. Yang komunis, kalian yang komunis. dicaci maki nih sama orang Islam nih. Komunis. Masya Ya, itulah. Allah. Terus buat Pak Gustan kalau seandainya mendengar ini atau keluarganya atau individu-individu di sekitarnya, tolong waras dikit gitu loh. Rasulullah juga menyuruh sahabat-sahabatnya meminta bantuan perlindungan dari Raja Habasah, pergi mengungsi ke Habasah, menerima perlindungan dari negara kafir gitu. Mau ikut ngoceh, saudara ya? Mana tukang pijat dari Amerika, mana? Tukang pijat dari Amerika? Shalom, Pak Paul. Belum. Ya ini Ini Pak Galak. saya ini kan udah diganti sekarang apanya slogannya. Mari merdeka melawan penjajahan Arab. Nah, itu Pak. Iya, mari merdeka. Anyway, catatan saya, ini yang kejadian di Turki ini kan bukan pertama kali ya. Ya, ini yang kedua. Yang pertama 17.000 yang mati. Tahun 99. Ya, saya lihat itu gedung bisa ambruk kayak apa? Kayak dibikin dari kerupuk itu. Ini kan nggak mikir. Udah kejadian pertama ini kalau orang pintar. Jadi kalau seperti di sini ya di California ini ada program pemerintah namanya retrofit. Jadi rumah-rumah itu dicek, rumah yang untuk dipasang earthquake untuk pengamanan. Ya kan kalau orang pintar saya bilang ya kan mereka ini gedung ambruk, saya lihat di TV itu gedungnya ambruk, mereka malah teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah bingung lah. Ini orang goblok tak, aduh nggak punya otak deh, ya kan? Masa gedung roboh gitu banyak orang mati mereka teriak Allahu Akbar. Nah yang kedua saya tadi Pak Paul udah sebut yang nolong-nolong ini sekitarnya orang-orang kafir semua. Malahan Israel juga mengirimkan kalau nggak salah 2 atau 3 tim rescue, ya kan? Semua negara kafir. Nah, terus negara-negara Islam yang kaya itu seperti Arab, UAE, terus Brunei itu mana nggak ada yang, Jordania itu mana nggak ada yang ngirim orang, ya kan? Repot, kasihan. Jadi yang jadi victim, yang jadi korban ini yang mereka ini anak kecil banyak yang jadi korban atas kebutuhan orang-orang beginian. Nah, thank you. Itu aja deh. Iya, Pak Galaksi silakan Pak Galaksi. Amerika Galaksi. Memang Pak. Ya. Silakan Pak Galaksi. Ya kira-kira gimana Pak? Ada kabar apa nih Amerika nih? Ya di sini kami sedang mempersiapkan semacam penggalangan kekuatan Pancasilais overseas di Amerika untuk mempersiapkan kira-kira apa saja yang bisa kita sumbangkan baik secara moral maupun material supaya kalau terjadi apa-apa ini jangan sampai bubar jalan begitu aja gitu. Jadi dari NKRI jadi khilafah gitu kasarannya, karena cepat atau lambat ini akan mendidih sampai kepada puncak yang tertinggi sehingga semua pihak akan mencoba keluar sebagai pemenang di dalam
perlombaan untuk mengambil alih NKRI ini untuk menjadi sesuatu yang di luar kesepakatan bersama yang sudah kita ikrarkan bersama sejak berdirinya NKRI ini. Jadi masalahnya betul-betul rawan, sehingga mengapa kami mengambil satu kebijaksanaan untuk jangan sampai nasi udah menjadi bubur baru kita bangun dari mimpi gitu, kasarannya Pak. Jadi dari luar kita persiapkan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa menunjang kita secara moral maupun material. Ini secara gamblang aja kita ngomong deh. Bukan soal mau menang-menangan, tapi kelanjutannya. Jangan sampai bangsa kita ini karena kita statusnya mau minoritas, kemudian harus terus bersikap dan bertindak sebagai warga negara kelas 2 yang cuma anak bawang doang. Padahal kita ikut andil, pemegang saham, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini harus kita tegaskan, karena ketakutan yang membayangi kita semua, karena satu dan lain halnya kita coba diintimidasi dan ditindas dalam segala macam rupa, sampai masalah beribadah aja malah diganggu. Ini kan udah keterlaluan. Inilah masalah-masalah yang tadinya kita kesampingkan, ini akhirnya harus kita taruh di atas meja untuk kita lihat secara seksama untuk bagaimana kita menyikapi dan mengatasi sikon ini supaya jangan jadi bubar lah. Kasarnya secara ekstrim, Yugoslavia berkeping-keping menjadi 6 bagian yang tidak pernah berdiri kembali. Artinya menjadi sampah yang terserak aja begitu. Apakah mau ini NKRI yang katanya negara kaya, penuh dengan segala macam pertambangan, alamnya yang indah, yang begitu hebatnya, mulai daripada Bunaken sampai kepada Raja Ampat Papua, sampai kepada Taman Bawah Laut Flores, sampai ke Alor, sampai ke Timur, segala macam. Tapi jadi bancaannya orang-orang yang merasa lebih menjadi pemilik daripada NKRI ini. Ini mimpi buruk yang terus menghantui kita, yang akhirnya pada saatnya kita sudah sampai di pojok dan kita harus mengambil sikap. Nah, inilah intinya yang sedang kami godok, Pak. Artinya di dalam sarasehan yang kami adakan khusus mengenai masalah ini sudah mencapai kepada tahap kedua, yaitu pembentukan tim inti yang khusus akan menegakkan dan membuka jalur-jalur operasional yang harus kita godok selanjutnya supaya bisa siap kalau sampai ada yang terjadi dan menjadi gawat, kita sudah siap dari luarnya, begitu kasarannya. Oleh karena itulah kita mengharapkan sekali bahwa dengan adanya Galarua yang domisilinya di NKRI itu bisa menjadi betul basis yang kuat untuk supaya bisa ada satu kerjasama yang harmonis dan bisa sukses dari dalam dan dari luarnya. Karena kalau dari luar cuma mengintip aja ke dalam, ya agak susah lah untuk beroperasinya. Oleh karena itu semakin penting Galarua dengan cabang-cabangnya, dengan ambulannya di seluruh pelosok yang strategis itu harus siap untuk kalau terjadi apa-apa itu bisa bergerak dan bisa merespon. Seperti
katakanlah emergency itu kalau di call 911 di sini, itu langsung pemadam kebakaran dan polisi langsung datang untuk menolong keadaan yang gawat. Kira-kira begitulah intinya sedang kami godok itu, Pak. Sudah sampai ke tingkat itu, keseriusan kami di sini, di luar, Pak. Supaya kawan-kawan di Galarua ini ikut tahu bahwa kita bukannya cuman artinya ngomong-ngomong ngobrol warung kopi dan mengikuti Galarua sekedar begitu aja. Enggak, Pak. Kami nguping ini supaya mengetahui persis bagaimana perkembangan Galarua selanjutnya yang bisa kita nanti manfaat dan kaitkan dan kerjasama nanti selanjutnya pada saatnya kalau diperlukan. Kira-kira begitu, Pak. Lanjut, ini ada Jaime Lannister, lalu Pak SK. Silakan Jaime. Shalom Pak Paul. Shalom. Hajar terus mereka. Jejak terus paradigmanya gitu. Bongkar. Jangan malu-malu kucing. Sikat. Hajar terus. Hajar. Ya ini kan sejalan dengan apa ya filosofinya Jokowi, revolusi mental gitu loh. Emang harus dibongkar mental-mental deso kayak. Tapi harus awas dari mental menjadi mental karena mental nanti. Buat Pak Santiamer, saya salut Pak Santiamer dan tim telah berhasil mengkolaborasikan, mengintegrasikan kasih dan keberanian gitu loh. Langkahnya Pak Santiamer menuju rumahnya Pak Agustan, menuju polsek setempat itu gagah sekali. Tetapi tujuannya bukan so jago, tapi tujuannya untuk mengasihi, memberikan donasi. Salut, mantap Pak Santiamer, lanjut terus. Nah, Pak Paul, saya bisa numpang ngoceh-ngoceh nggak? 2-3 menit nih. Halo? Halo? Langsung aja Pak, langsung aja. Oke. Buat Pak Agustan dan mungkin individu-individu di sekitarnya, saya mau kasih contoh yang real. Itu Turki mungkin tidak menolak ya bantuan dari negara-negara kafir kayak Yunani, kayak ya dan lain-lain lah. Mungkin juga sebagian negara NATO yang katanya kalian aliansi kafir gitu ya. Turki tidak menolak bantuan tersebut ya. Rusia bukan negara Islam loh ya. Jadi kalau seandainya Rusia membantu itu termasuk juga bahwa Turki menerima bantuan komunis negara. Pak, komunis Pak. Komunis. Yang kalian komunis. yang dicaci maki nih sama orang Islam nih. Komunis. Ya, Masya Allah. Ya Robi. ya Robi. Ya. Jorok loh. Terus buat Pak Gustan kalau seandainya mendengar ini atau keluarganya atau individu-individu di sekitarnya, tolong waras dikit gitu loh. Rasulullah juga menyuruh sahabat-sahabatnya meminta bantuan perlindungan dari Raja Habasah, pergi mengungsi ke Habasah, menerima perlindungan dari negara kafir gitu loh ya. Jadi Pak Agustan tolong dengar dan tolong kalau orang yang waras yang dekat sama Pak Agustan tolong sampaikan. Kalau kalian menolak bantuan dari orang kafir, kalian bukan Islam. Kalian radikalis kadrun. Kalian mesti dibasmi dari negara Pancasila ini ya. Tolong. Jadi Islam boleh. Goblok jangan gitu loh. Jadi tolong bercermin gitu loh ya dari teladan Rasulullah sendiri yang tidak menolak bantuan dari orang kafir gitu loh. Kalau memang istri Bapak Pak Agustan yang ngintip-ngintip dari jendela itu yang melarang, yang memanipulasi gitu, poligamiin aja istri kayak gitu biar tahu rasa gitu loh. Loh kan amanah gitu loh, ya kan? Coba biar dirasain gitu loh. Kan amanah agama kalian gitu loh. Ya silakan, saya nggak mau mencampuri urusan dogma kalian gitu. Tapi akhir kata, kalau seandainya Pak Agustan yang terhormat, yang kita sayangin, Anda itu benar-benar Islam, tolong teladanin Rasulullah yang tidak menolak bantuan dari orang kafir,
Dan itu Erdogan gitu, junjungan kalian yang tidak menolak bantuan dari negara-negara kafir. Sudah, dua itu saja yang terakhir gitu. Ya. Lanjut Pak Paul. Luar biasa nih Cemilais Nanis